Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa kembali dengan saya Master Suhurani Darmayanti di materi kelas 3 semester 1 bab 1 yaitu Dimensi 3. Dimensi 3, bab yang pertama yang akan kita bahas adalah terkait tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Yang kedua, jarak titik, garis, dan bidang. Yang ketiga, sudut antara garis dan bidang. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang. Kedudukan, garis, titik, bidang apa ya? Di dalam subbab kedudukan titik, garis, dan bidang, kita akan membahas yang pertama adalah kedudukan titik terhadap garis. Yang kedua, kedudukan titik terhadap bidang. Yang ketiga, kedudukan garis terhadap garis lain. Yang keempat, kedudukan garis terhadap bidang. Yang kelima, kedudukan bidang terhadap bidang. Sebelum kita ke materi dimensi 3, coba ingat kembali. Hey, tunggu dulu. Pada dimensi 3, bangun apa ayo yang digunakan? Apa? Aduh, jangan bilang kamu lupa ya. Bangun ruang yang dipakai adalah bangun ruang sisi datar. Ingatkah kamu apa itu bangun ruang sisi datar dan apa saja bangunnya? Pada bangun ruang sisi datar ada bangun kubus. Nah, ini adalah contoh beberapa macam kubus. Yang satu sudah bernama, yang kedua tidak bernama, dan yang ketiga ada keterangan warna di situ di mana membedakan antara alas dan tutup kubus. Berikutnya adalah bangun ruang sisi datar balok. Nah, di sini ada beberapa contoh balok. Yang pertama, bangunnya sudah bernama A, B, C, D, E, F, G, H. Yang kedua, baloknya tidak berwarna atau tidak bernama. Yang ketiga, tidak bernama tetapi ada warna pembedanya. Berikutnya adalah bangun ruang sisi datar prisma. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ada prisma segitiga, ada prisma segi empat. Nah, prisma segi empat ini tadi contohnya sudah ya. Ada kubus dan balok. Dan ada prisma segi enam dan lain-lainnya. Berikutnya adalah bangun ruang sisi datar limas. Nah, ini ada contoh-contohnya. Ada 5 segitiga, 5 segi 4, 5 segi 5, dan yang terakhir adalah 5 segi 6. Nah, dari 4 bangun ruang tersebut, yakni kubus, balok, prisma, dan limas, bagaimanakah konsep bangun ruang sisi datar? Konsep bangun ruang sisi datar yang harus kalian pahami ada 4 ya. Yang pertama tentang penamaan bangun ruang. Yang kedua adalah terkait diagonal bidang. Yang ketiga, diagonal ruang. Yang keempat, bidang diagonal. Selanjutnya, kita akan belajar tentang penamaan bidang ruang. Bagaimanakah? Nantikan penjelasan dari penamaan bidang ruang di video berikutnya. Dadah, sampai jumpa. Terima kasih.